Hello guys, welcome to our channel Roy Olin. So today I'm with the owner, with our main Yes. Roy and me Jake. So today we're gonna talk about what is it, bro? It is about Elite Way. Elite Wave. Oke, ini si Fumuet saya ya guys. Itulah sebabnya dia bercakap bahasa Inggris. Sebab muetnya band 5 guys. Band 5 guys. Diajar saya terus dapat band 4. Berak. Oke, back to business. Okay, back to the business. So Alright, we will talk about Elite Way. Jake. Mungkin ada yang belum kenal. Maybe some people belum tahu Elite Wave itu apa. Ya. So untuk yang di luar sana, Elite Wave itu merupakan satu teori. Ya. Ya, teori ya. Dia ada dua, satu teori, satu boleh juga konsep. Iya, it's either antara dua itulah teori atau konsep yang dipelopori oleh Sir John Elliot. So dia punya the most basic thing about Elite Wave nih, dia market tuh bergerak dalam satu bentuk wave atau ombak. Yes. Oke, kita akan tunjukkan ya macam mana market tuh bergerak dalam bentuk yang dikatakan. Apa yang Jack, ya, sifu saya nih ya, sifu dalam muet, coba terangkan tadi adalah berkaitan dengan market. Harga market tidak kira di mana-mana platform pun, betul kan? Betul. Di forex kah, di binary option, di saham, di stock market, semuanya akan bergerak di dalam satu aliran yang sama. Alright. Ini adalah bentuk ya, bentuk yang selalu saya katakan, tetapi saya tidak pernah go through secara detail. Oke guys, saya tidak pernah go through secara detail, tetapi setiap strategi yang saya telah invent di dalam channel ini berkaitan dengan Dragon BB, berkaitan dengan dua candle, berkaitan dengan apa lagi yang stokastik dan sebagainya adalah berdasarkan Elite Wave ya, jadi bukan sembarangan ya. Contoh ya, kita bagi contoh. Oke, Jack, ini wave berapa nih Jack? Itu ya wave pertama, first wave ya, kita tulis ini first wave, dia yang paling oke. Kita start daripada 0. This is 1. Yes, This penghujung. kita nih, dia trading juga, tapi dia tidak di dalam binary option seperti saya. Dia di dalam forex market dia telah membuat beberapa jumlah yang sangat besar lah, dan menyara hidupnya sendiri sekarang nih pun menggunakan duit forexnya lah. Kalau saya melalui Olim lah, tapi dia lebih sesuai di forex trading. Jadi sekiranya Anda ingin bertanya berkaitan dengan forex, Anda boleh pergi dengan Jack lah. Tapi Jack nih dia solo trader, dia lebih suka dikenali sebagai gamers. Ya. Lihatlah topinya pun Sebelah. Tahu di dalam forex market ya, Jack. Ya. Kau mencari wave ke berapa? Biasanya based on experience lah, aku selalu tangkap wave ketiga ya. Ya, memang semua orang akan menangkap wave ketiga. Sebab ini yang paling sedap untuk dimasuki ya. Jadi sekiranya Anda follow video saya daripada awal, saya sentiasa akan entry yang besar-besar, yang gajah, apabila saya mengenali wave tersebut adalah wave ketiga. Oke? Jadi bagaimanakah kita ingin mengetahui wave 1 nih kah, wave 3 nih kah, wave 5 kah? Dia mempunyai ciri-ciri yang tersendiri ya guys. Ciri-cirinya, wave 3 nih adalah yang terpanjang di dalam wave tuh. Anda perlu lihat, dan inilah yang dipanggil wave ketiga, wave yang terpanjang. Jadi apa nama lain bagi wave yang bergerak? Ini adalah impulse. Oh ya. Ini impulsif.
ini corrective wave. Oke, jadi kita ada dua jenis wave. Yang pertama impulse, yang kedua corrective. Sebab apa impulse? Dia bergerak seperti darah kita mengalir dengan sangat deras kan guys, sangat laju. Sekiranya Anda berada di forex, ia mempunyai strategi-strategi yang berbeza daripada binary option lah. Oke, contoh macam mana Jack? Kalau kamu detect wave ketiga nih, impulse wave nih. Untuk cari yang wave ketiga nih kadang-kadang mengelirukan juga, sedikit confusing sebab kita susah mau detect kan, walaupun kita cakap yang wave ketiga nih paling panjang, tapi semestinya yang uptrend kuat tuh Betul, dia adalah wave ketiga. Sebab apa? Sebab kita perlu melihat ke bigger Time frame. time frame guys. Sama juga seperti binary option, tapi definisi bigger time frame bagi Forex. golongan forex dengan binary option adalah berbeza. Kita punya bigger nih, paling bigger pun 5 hingga 10 menit guys. Tapi diorang 1 hari dan juga 4 jam. Itu kira bigger lah. Bigger time frame bagi diorang. Oke. Macam member saya nih suka trading secara santai. Itulah sebab dia memilih forex ya sebagai medium untuk dia mendapatkan pendapatan. Berdekat dalam forex nih kita boleh tunggu masa, jadi untuk dapat satu setup tuh waiting for 1 week or a week, right? Memang it's quite long, but the what is it we call, the profit will be much more higher, Yes, bigger, of course. because we play in a bigger time frame. Yes, So it's very chill, you don't have to Okay. rush your blood. betul. Jadi kalau kita nih di binary option, kita memerlukan mental yang sangat kuat kan. Kita seperti yang Anda pernah experience sendiri melalui hands on Anda sendiri. Jadi apabila kita menggunakan binary option nih, memang jantung kita sangat Yang kencang kan, sangat kencang ya. Kita bagaikan berperang. Tapi sekiranya Anda ikut follow the rules yang saya katakan, hanya 3 entry untuk setiap circle, hanya 3 entry, dan apabila loss yang keempat kita stop dulu, kita akan rehat sebentar dulu ya. Jack seperti Jack dia menunggu setup selama 1 minggu ya guys. Ya, betul. 1 minggu kita tenang-tenang, chill dulu. Lepas tu bila jumpa setup yang bagus baru masuk. buat entry. Oke guys, jadi kita teruskan dengan Topik kita. wave kita ya guys. Jadi apa relevannya untuk saya sandarkan ini sebagai strategi ya kepada strategi-strategi yang kita telah lakukan di binary option. Oke, sebenarnya di dalam setiap wave ini ada lagi mempunyai wave ya, wave kecil. Oke, kita try buat supaya kita boleh lakukan ya. Ini 01. Apa relevannya kita menggunakan strategi-strategi yang saya telah ciptakan, yang saya telah kongsikan di dalam channel ini? Oke, sebenarnya kita pun mencari wave yang ketiga ya. Sekiranya Anda melihat teknik 2 candle saya ataupun teknik SMA 5 saya, kita hanya menunggu momen-momen ya market ketika itu berada di wave ketiga. Apabila kita berada di wave ketiga dengan volume yang kuat kan, sangat kuat kan? Ya, betul. Sangat kuat di wave ketiga ini, dan Anda follow the trend dan Anda mengikuti teknik 2 candle. 2 candle itu pun mempunyai volume yang sangat tinggi ya. Sebab setiap satu pergerakan candlestick itu memerlukan berbilion kan, jadi untuk menggerakkan sebuah candlestick. Jadi maksudnya apabila orang sell, berbilion-bilion orang tengah sell, kekuatan sell itu kuat pada waktu tersebut. Jadi apabila 2 candlestick telah digabungkan untuk melihat di dalam satu jangka masa saja time frame, kita dapat mengikuti arah market dan Anda boleh profit menggunakan strategi yang saya telah ciptakan. Manakala apabila Anda menggunakan strategi SMA 5 misalnya, kita mencari wave kedua di sini ya. Apabila wave
apabila salah satu candlestick itu terlepas daripada SMA5, maksudnya dia akan menjadi magnet kan, seperti yang saya katakan, dia akan terikut dengan SMA5 tersebut. Jadi apabila Anda dapat poin di sini dan Anda entry di sini, Anda akan tertarik untuk mengikuti arah tren. Jadi Anda akan profit. Ya, itulah rasionalnya strategi di dalam channel ini, guys. Jadi alangkah indahnya apabila Anda berada di dalam wave ketiga ini. Betul kan, Jack? Betul. Sebab wave ketiga ini boleh berlaku selama berapa jam? Kalau ikut time frame yang lebih besar, dia boleh tahan sehingga Kalau besar memang hari-hari. ya berhari lah, Berhari lah, sebab satu candlestick 4 jam, bayang lah. Wah. 4 jam. Jadi Ya. kalau entry waktu dia baru mau buat candle ketiga itu, sampai seminggu lah ke hold aja. Nah, di depan gitu. stop loss juga. Di depan close lah position. Ya. Tapi kalau kita mempunyai jangka masa, selalunya wave ketiga ini adalah sepanjang 2 jam. Sekiranya kita melihat di time frame 1 menit lah, selama 2 jam dia membentuk wave ketiga nih, guys. Jadi berapa banyak peluang yang Anda boleh dapat ya di sini sepanjang ini. Takkanlah selama wave ketiga ini Anda tidak boleh betul satu saja entry Anda tidak boleh betul. Mustahil kan? Mustahil. Agak mustahil kan, guys? Sumpah mustahil. Ya. Sumpah mustahil. Agak mustahil. Sekiranya Anda bayangkan ya, Anda berada di highway kan, Anda mengikuti arah highway itu, mustahil Anda tidak akan sampai di destination itu. Ya, betul. Kan, kalau Anda follow saja highway itu. Tapi bayangkan kalau Anda melawan arah. Sekarang ini highway-nya sedang naik ke atas, impulsnya sedang naik ke atas, tapi Anda tekan sell. That's why you will lose every time and so on, ya guys. Oke, jadi inilah wave Elliott wave ya. Jadi bagaimana kita ingin mengenali wave tersebut di dalam market? Ianya agak sukar ya, guys. Agak sukar untuk kita melihat saja kan daripada situ. Tetapi kalau di dalam forex kita boleh menggunakan BBMA, ya, convergent dan sebagainya lah. Tapi kalau kita di sini, that's why I invent the strategies ya, yang menggunakan SMA5, SMA2 candlestick, Dragon DB. Itu sebenarnya adalah untuk mencari wave ketiga ini. Itu saja sebenarnya. Sekiranya Anda berada di wave ketiga dan Anda menggunakan strategi tersebut, insya Allah malah cakap lah. 7 dari 10 profit. Malah cakap lah. Ini ada sifu saya mas. 7 dari 10 confirm profit. Confirm profit. Insya Allah lah. Paling rendah pun 6. Oke guys. Oke, azan sekejap ya guys. Sholat. Oke guys, we back again ya guys. Jadi itulah serba sedikit berkaitan dengan Elliott wave nih. Jadi bagaimana kita ingin mengetahui pengakhiran di wave kelima? Apabila Anda menjumpai satu wave lagi yang memecahkan wave 4 ya, support nih. Jadi inilah tanda pengakhiran daripada wave nih. Tapi sekiranya dia tidak pecah, maksudnya dia di sini, maksudnya dia akan buat lagi. Jadi di sini akan jadi kosong, satu di sini kosong, satu, lepas itu 3 dan seterusnya. Dia berulang-ulang. Dia balik lagi macam structure. 0 1 2 3 4 5 di sini jadi 0 1 2 3 4 5 sama juga. Tapi apabila yang kelima ini pecah, yang keempat punya support ya, maka dia akan bertukar arah ya. Dia akan menjadi 0 di sini, 1 di sini, 2 3 dan so on. Dia terbalik.
Yes. It reverse. Yes. Jadi inilah rasional. Jadi bukan saja ya Anda membuka open posisi menggunakan teknik 2 candle kah, teknik SMA 5 atau apa-apa sajalah teknik yang Anda gunakan, Anda perlulah mengikuti structure nih, di mana Anda mesti tahu di mana impulsive wave dan juga corrective wave. Jadi apabila Anda menggunakan teknik itu di sini ya, teknik-teknik itu di sini, maka akan hancurlah Anda. Oke? Melawan arus. Karena apa? Oke, walaupun ini sedang uptrend kan. Kita melihat ini sekarang sedang uptrend. Dan Anda menggunakan strategi saya misalnya, strategi 2 candle yang paling simple. Apabila Anda melihat 2 candle hijau di dalam 5 rungkum 5 rumah tuh, Anda akan buy sebab di sini trend ya, tapi di sini sekarang nih berlakunya korektif, correction. Jadi dia akan melawan dan Anda akan loss di sini ya guys. Oke. Sebenarnya banyak lagi sebenarnya kalau kita ingin bincangkan berkaitan dengan wave nih kan. Ya, betul. Kita boleh menggunakan convergent, divergent dan sebagainya untuk mengenali di mana berlakunya wave pertama ini dan sebagainya lah. Tapi agak panjang lah video ini. Jadi Kata jadi ceramah ya, guys. tapi jadi ceramah. Betul kan Jack? So Betul. kalau kita bandingkan dengan teori-teori yang lain seperti Gantt chart, Astronaci and so on. Based on experience, Yes. boleh guna. We can use this concept in our trading, but it's not like the holy grail of our trading plan. No. It's just But for me, it's because it's holy grail. it helps you, of course. It's because basically this theory or this concept show us The real parts. how to read a chart, Yes. especially the naked chart. So it helps you to get a profitable entry and reduce your risk of loss in your trading. Indicator hanya membantu ya guys. Jangan gunakan, don't use indicator as your entry point. Kan? Betul. Never. Dalam forex pun jangan. Sebab itulah yang akan menghancurkan kita. Sekiranya kita menggunakan indikator ini bersilang, maka kita buy ataupun kita sell. Itulah yang menyebabkan kehancuran ya guys. Kesimpulannya, Anda perlu tahu berkaitan dengan impulsive wave dengan corrective wave. Kemudian Anda coba bayangkan di setiap strategi yang Anda gunakan. Sekiranya Anda menggunakan SMA 5, wave itu berlaku di sini lagi sedap lah, kosong ya. Gitu. 1 2 3. Oke. Anda ingin mencari poin yang ini nih adalah menggunakan SMA 5. Contohnya SMA 5 tuh bergerak naik sudah mengikuti arah tren, dan Anda lihat apabila satu candlestick kan seperti yang saya ajarkan dengan Anda, satu candlestick terlepas daripada SMA 5 dan Anda akan buy. Sebab apa? SMA 5 berfungsi sebagai magnet. Apabila terlepas dia akan tarik balik price tuh. Ya betul. Yes. Dan apabila Anda buy di sini, maka disinilah Anda akan dapat momentum untuk profit ya. Oke, jadi itulah, coba bayangkan dan coba sendiri. Gunakan account demo terlebih dahulu, jangan rushing untuk menggunakan duit sebenar. Ya, duit sebenar. Kami ini sudah pengalaman 1 tahun. Tiada loss, tiada profit langsung guys. Tidak konsisten. Bukan lagi tidak konsisten. MC guys. Medical check up terus. Yes. Awas sakit. Tapi right now alhamdulillah lah, bolehlah hidup. Oke. Bolehlah makan. Itu yang penting. Okay guys, that's all from us. So thank you for watching, and don't forget to like, share, and subscribe. So, itulah. Terima kasih.
Oke, subscribe channel gamingnya Bro Jack. Belum buka lagi, sabar. Alright, terus gentleman.